Halo, gue YouTuber Kepo. Ya kali ini gue bakal ngebahas masa lalu Reza Octavian ya. Masa lalu yang jarang dia ungkapkan ke fansnya atau subscribernya. Reza Octavian kalau kalian pertama lihat pasti kelihatannya kayak dia tengil ya. Terus nakal, bad boy gitu, bad boy. Ya tatoan, terus kadang suka ngomong kasar kan kelihatan bad boynya gitu. Ya itu salah satu daya tarik dia sebenarnya sih ke cewek-cewek. Kemudian dia modis ya bisa dibilang, rambutnya diganti-ganti mulu, bajunya keren, oke lah, gayanya oke gitu. Banyak fans cewek kelihatannya. Terus dia ceria ya, lucu. Ya itu yang kalian kelihatan dari awal Reza Octavian. Sebenarnya masa lalu dia tuh cukup apa ya namanya? Ya cukup nggak seberuntung anak-anak lain gitu ya masa kecil dia. Kita bakal lihat dulu. Nah ini dia yang tentang dia mati suri. Sebenarnya udah pernah diceritain sih di Draw My Life dia. Intinya dia dia cerita panjang lebar sih di ASFM-nya ya. Dia lahir tuh prematur. Cuma 0,8 kilogram dan hanya sebesar botol air mineral kecil. Ya katanya. Jadi 7 bulan udah keluar. Jadi dia prematur. Punya penyakit jantung ya. Jantung gua lemah, sangat lemah katanya. Jantungnya si Arab. Gua lari sedikit muntah, ketawa dikit muntah. Gue culun banget dari TK sampai SMP, anak rumahan garis keras. Pas SMP gue sakit komplikasi, jantung gue kumat, tekanan darah rendah, lambung bocor kayak ban, demam berdarah. Langsung dilarikan ke rumah sakit sama nyokap. Kayak daging sapi dikulkasin, butuh satu dokter dan 12 suster buat nyari urat gue supaya bisa ditusuk pakai jarum infus. Semua badan dipencet, dipikir gue coki-coki kali. Dirawat lah. Nafas gue hilang, guys. Udah dipakai sistem gitu juga nggak mempan. Hasil gue lewat. Bahkan udah ditutup sampai muka pakai kain dan udah dibawa ke kamar mayat ya. Dan tiba-tiba nyokap nangis di sebelah gua. Mama jangan nangis, nanti ikutan nangis. Dan gegerlah satu rumah sakit. Nah dia mati suri jadi hampir dianggap meninggal ya, sampai mau dikubur gitu, mau di apa udah ditutupin gitu mukanya. Nah setelah kejadian mati suri dia berubah total dari pribadi ke pribadi sampai kesehatan. Jantung sembuh udah nggak lemah lagi, hebat ya benar kuasa Tuhan ya. Kemudian jadi berandalan katanya, kerjanya ribut terus, player mungkin emak gua dalam hati dia ngapain gak lewat aja lu. Soalnya dulu dari anak culun banget yang sakit-sakitan tiba-tiba jadi, mungkin karena orang kalau udah mau mati gitu malah jadi berubah ya kepribadiannya. Jadi berandalan, kerjaan ribut terus, jadi playboy katanya. Bohwatnya udah apa ya namanya, bohwat tuh jadi udah, udahlah lu kenapa sih lu nggak mati aja, tak kayak gitulah. Udah males, udah nggak peduli gitu. Ya cerita singkat kejadian bahagia di hidup gua. Nah, dan ini Arab kecil ya, kelihatan banget. Dulu waktu kecil dia begini, dia pas culun pasti ini nih, pas umur kecil ini. Setelah SMA dia jadi berandalan katanya. Oke, itu cerita masa si Arab kena mati suri ya. Dan yang berubah dari culun tiba-tiba jadi bad boy. Nah, gue bakal bahas sebenarnya yang ini sih. Ada seorang hater yang bilang ke Arab begini, lebih cepat, lebih baik lu vakum Rap. Soalnya YouTube sepertinya udah kotor karena kehadiran lu. Anak gak sekolah, gak diajarin orang tua. Pantes bapak lu gak ada. Oke, kejam juga sih ya, terutama yang kalimat terakhir. Sebenarnya kalau hater mau menyerang tuh jangan serang orangnya gitu ya, jangan serang orangnya, jangan serang sesuatu yang tidak bisa diubah. Salah satunya seperti Reza Arab nggak punya ayah, nggak punya bapak ya, itu menyerang Reza kan langsung kan, menyerang keluarganya gitu. Jelas itu sesuatu yang tidak bisa Reza Octavian ubah gitu. Emang udah seperti itu, bagaimana lagi?
Kalau mau menyerang yang dewasa tuh serang itu masalahnya apa ya, masalahnya mungkin si Arab karena bahasanya kotor gitu. Nah itu yang diserang. Kalau yang kalimat terakhir ini sih menurut gua nggak dewasa ya, menyerang ke keluarganya, ke orangnya langsung gitu. Oke, nih, to be honest, gue sakit bacanya. Si Arab aja bilang sakit. Thank you sebelumnya udah ngingetin dan bikin gue bersyukur udah lo ingetin akan hal ini. Ya, gue nggak tahu kenapa lo bisa tanya gue kayak gini. Ya kelihatan banget si Arab sakit hati ya. Gue nggak pernah nyenggol siapa-siapa. Betul, gue memang nggak pernah bahas bokap gue di setiap jawaban gue di sini. Di setiap video gue di channel YouTube atau di setiap post gue di Twitter, Instagram, Pet, gue nggak pernah membahas bokap gue. Selalu dan cuma nyokap gue yang gue bahas karena emang begitu keadaannya. Yaitu gue nggak punya bokap. Dari gue lahir orang tua gue cerai dan gue lahir mati suri, gue sekolah, hidup, makan, jalan-jalan, jajan, beli mainan. Bahkan pada saat gue mati suri itu nyokap gue yang ngurus gue. Nyokap gue bukan orang hebat, bukan orang sempurna, bukan juga orang berlebih. Dia seorang guru dansa Latin profesional. Ya dari sini kita tahu kalau si Arab kan jago ngedance ya, jago dansa gitu, joget-joget gitu, rap smash kayak gitu. Itu bakatnya dari nyokapnya kelihatan banget. Keturunan nyokapnya ya, yang ternyata guru dansa Latin profesional loh. Nah si Arab ternyata jago dansa dari nyokapnya keturunan. Seorang pekerja keras yang dulu waktu gue masih bayi dia selalu bawa gue waktu dia ngajar dance. Gue ditaruh di sofa sementara dia ngajar. Dia ngajar buat beliin gue susu, buat beli popok, buat beliin gue selimut biar gue tetap hangat. Buat bayar rumah sakit berpuluh-puluh juta karena gue penyakitan waktu kecil yang zaman itu sangat mahal. Nyokap gue mau merit lagi selalu nanya ke gue apa dia nanti bisa bagian kamu. Mama takut dia cuma sayang mama gak sayang kamu. Itu kalimat nyokap gue yang selalu gue ingat sampai sekarang dan dia gak pernah melakukannya. Nyokapnya Arab gak pernah nikah lagi berarti karena dia takut ayah tirinya gak sayang sama si Arab. Tulus banget ya. Oh iya, bokap gue udah meninggal beberapa tahun lalu, jadi memang gak ada yang perlu dibahas. Gak ada ingatan dia di kepala aku. Gua iri gak sih sama kalian yang punya keluarga lengkap? Iya, gua iri. Setiap nge-MC Sweet 17, ketemu yang ulang tahun, mereka punya keluarga bahagia, gua iri. Tapi gua bersyukur sama keadaan gua. Sekarang gua punya dua wanita hebat, yaitu nyokap gua dan cewek gua, si Kaya. Tapi gua gak pernah lihat wajah nyokapnya si Arab sih, mungkin di luar kota kali ya. Mereka yang selalu ada buat gua, gak peduli masalah gua besar atau kecil. Lagi seneng atau susah, mereka rela ngorbanin diri dan kepentingan pribadi mereka buat gua. Gua gak pernah membutuhkan sosok bokap di hidup gua. Gak sama sekali. Lu enak bro, tinggal off anon, terus ngetik sesuka hati. Gua gak minta lu buat mikirin perasaan gua. Basi lah itu. Cuma satu hal bro, lu gak tahu rasanya gak punya seorang ayah. Mungkin lu hidup dengan keluarga lengkap, rumah yang nyaman, hidup aman dan terjamin. Gak pernah kekurangan karena masih disokong orang tua. Dan mungkin sekolah lu tinggi sampai kuliah. Ya si Arab gak kuliah ya sampai SMA. Tapi sorry, kalimat lu benar-benar tidak mencerminkan seperti orang yang mendapatkan didikan dari keluarga yang lengkap dan orang yang dapat didikan dari sekolah. Suatu hari nanti lu akan ngerasain kayak gua dan orang-orang yang keadaannya sama kayak gua. Dan lu cuma bisa nangis sampai air mata lu kering. Sampai lu capek tapi belum selesai sampai di situ satu lagi. Ketika keadaan lu hancur, lu dihina sama orang lain. Good luck bro, have a good life. Some people sell happiness while they don't taste any of it. Ya dia anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua ya. Dan iri melihat gambarnya, kalian bisa lihat yang punya ayah dan ibu lengkap. Si Arab nggak punya. Ya menurut gua haternya keterlaluan sih. Tapi kita jadi tahu ya bagaimana masa lalu Arab. Dia cukup berat mungkin dibandingkan kita yang masih punya keluarga lengkap ya, yang masih enak nyaman, termasuk gua juga gitu, masih punya keluarga lengkap yang sayang, nggak ada masalah apa-apa. Si Arab nggak, dia selalu dia sebenarnya membutuhkan kasih sayang seorang ayah, tapi sayangnya ayahnya nggak pernah ada ya, dan sekarang udah meninggal. Ya gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih, tapi intinya ini masa lalu Arab. Dan kalian buat para hater ya nggak usah lah sampai bawa-bawa pantas bapak lu nggak ada gitu, nggak usah gitu bawa keluarga ya, bawa itu pasti sakit banget.
Eh, gue nggak pernah ngerasain karena gue masih lengkap, tapi pacar gue juga sama ya, keluarga broken home gitu, walaupun ayahnya masih ada, tapi ya dia selalu sedih, selalu nangis. Tapi karena dia cewek, dia sering nunjukin banget rasa sedihnya jadi anak broken home ya. Ya, dan si Arab juga gue yakin sakit hati baca ini. Dia juga sedih dalam hati, tapi sebagai cowok dia harus nunjukin kalau dia kuat gitu. Untung dia masih punya nyokapnya dan punya si Kai yang selalu ada buat dia, dan punya kalian para rapstronaut ya yang selalu support dia gitu, yang selalu ngebela dia kalau ada hater kayak seperti ini contohnya nih, yang anon ya, yang ngomong pantas bapak lu nggak ada. Oke, gue sih cuma minta kalian lebih bijak lah sosial media ya, mau ASFM mau YouTube, kalau ngomong ya dijaga lah. Ngomong jangan sampai menyakiti hati orang. Menyakiti hati orang itu juga dosa loh, ya kan? Coba kalau kalian yang disakiti, pasti rasanya gimana gitu ya. Misalnya posisi kalian masih, yang menghina Arab ini ada di posisi Arab, dia juga pasti sakit hati gitu. Oke, intinya kalau mau nyerang orang atau hater gitu, serang itu masalahnya, jangan sesuatu yang tidak bisa dia ubah ya, atau orangnya. Itu aja sih saran gue. Oke, gue YouTuber kepo. Sekian dulu pembahasan gue soal masa lalu Arab. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber kepo. Ciao.